Allah. Ayo anak-anak, maju semua, maju di depan, berjejer. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Datang sebuah hadis di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, nama beliau Jundub bin Junadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadhalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan perbuatan kedoliman terhadap diriku, dan saya jadikan perbuatan kedoliman itu adalah perkara yang haram di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling berbuat kedoliman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan kedoliman terhadap dirinya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha adil dan tidaklah sesuatu yang Allah perbuat kecuali karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terkandung padanya sedikit pun kedoliman, karena Allah telah mengharamkan perbuatan kedoliman terhadap dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan perbuatan kedoliman itu adalah perkara yang haram di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, fala tadhalamu, janganlah kalian saling berbuat kedoliman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang yang berbuat kedoliman, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta', dan tidak ada bagi orang yang berbuat kedoliman itu hamim, itu teman dekat pada hari kiamat, wala syafi'in yuta', dan tidak pula ada pemberi syafaat yang bisa ditaati. Dan demikian pula Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa may lidh-dhalimina min nasir, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penolong bagi orang yang berbuat kedoliman. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kata para ulama, orang yang selalu berbuat kedoliman, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bertumpuk kegelapan pada dirinya. Semakin dia berbuat kedoliman, maka semakin bertambah kegelapan pada dirinya. Itu adalah balasan dari seorang yang berbuat kedoliman. Karena itu perhatikanlah, kedoliman
itu adalah perkara yang sangat diharamkan di dalam agama kita. Dan makna kedoliman itu adalah lawan dari keadilan. Kalau zalim, itu artinya meletakkan suatu perkara bukan pada tempatnya, itu kedoliman. Kalau keadilan, itu dia meletakkan suatu perkara pada tempatnya sesuai dengan keadaannya, itu adalah keadilan. Karena itu kedoliman, dia adalah merupakan sesuatu meletakkan perkara bukan pada tempatnya, dan ini adalah merupakan perkara yang sangat diharamkan di dalam agama kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merinci tentang berbagai macam jenis kedoliman. Karena itu kedoliman yang terjadi di muka bumi ini pasti kembali pada 3 perkara. Sebagaimana datang hadis dari riwayat Abu Dawud atau Yalisi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu thalas." Kedoliman itu ada 3 jenis. Zulmun la yughfar, kedoliman yang tidak akan diampuni. Zulmun yughfar, kedoliman yang akan diampuni. Wa zulmun la yutrak, dan kedoliman yang tidak akan ditinggalkan. Ini 3 jenis kedoliman yang terjadi di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah SAW memberikan rincian ini. Tidaklah terjadi sebuah kedoliman di muka bumi, pasti salah satu dari 3 jenis kedoliman ini. Yang pertama, kedoliman yang tidak akan diampuni, itu adalah kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya dia saja yang berhak disembah, maka seorang hamba memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah bentuk kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka bagi siapa yang terjatuh dalam kedoliman yang pertama ini. Kedoliman terhadap Allah berupa perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni bagi siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dari perbuatan selain daripada kesyirikan. Karena itu para ulama mengatakan bahwa perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, itu apakah syirik besar ataupun syirik kecil, maka tidak akan diampuni kalau dia meninggal belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan dosa selain daripada kesyirikan, kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak sempat bertobat, maka itu hukumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mau mengampuni dia, Allah ampuni dia. Jika Allah mau menyiksa dahulu, maka Allah siksa dahulu, sekadar dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi perbuatan kesyirikan, maka pasti dia masuk dalam api neraka. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam ayat yang lain, "Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Maka siapa saja yang berbuat kedoliman, maka sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan kesyirikan, yang pertama, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia pada hari kiamat. Maka perhatikan bahaya dari perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melakukannya, maka sungguh dia akan diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Bahkan Nabi SAW pun itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perhatikanlah, perbuatan kesyirikan itu merupakan kedoliman yang besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Luqman Al-Hakim ketika dia memberikan wasiat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan kesyirikan terhadap Allah, karena kesyirikan adalah merupakan kedoliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan ini berupa kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hilang bagi dia keamanan,
dan dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan kedoliman berupa kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kedoliman? Karena dianggap oleh para sahabat kedoliman di dalam ayat ini mencakup berbagai macam jenis kedoliman. Maka Nabi mengatakan, tidak sebagaimana yang kalian sangkakan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, karena perbuatan mempersekutukan Allah itu adalah kedoliman yang terbesar. Maka maksud dari ayat ini, orang-orang yang beriman, yang mana keimanan mereka ini tidak dicampur dengan perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Tetapi apabila mereka melakukan perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah keamanan pada dirinya, bahkan hilang keamanan pada sebuah negeri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa qalu takhadar rahmanu walada walaqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tansakkul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda auli rahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada. Allah berfirman di dalam surat Maryam, mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memiliki anak. Lihat kedoliman mereka. Di dalam Islam Allah itu dikatakan ahad, kemudian dikatakan Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau Allah tidak beranak, maka Allah tidak butuh kepada istri dan kepada anak. Kalau Allah tidak diperanakkan, Allah tidak butuh kepada orang tua. Maka perhatikan, mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memiliki anak. Ada yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah anak Tuhan. Demikian pula orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah dan anak perempuan Allah. Maka lihat, kata Allah, sungguh mereka mendatangkan ucapan yang sangat munkar. Lihat akibatnya, hampir-hampir saja langit itu meleleh karenanya, dan hampir-hampir saja bumi terbelah dan gunung menjadi runtuh karena mereka menyerukan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memiliki anak. Maka kata Allah, wa ma yanbaghi lirrahman ayattakhidha walada, maka tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu untuk memiliki anak. Maka perhatikanlah, orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan mempersekutukan Allah, amalan apapun dia lakukan, maka itu akan terhapus pada hari kiamat. Allah telah mengancam para nabi dan para rasul dengan ancaman yang keras, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, yaitu para nabi dan para rasul yang juga mendapat wahyu yang sama dengan ini. Apa wahyunya? La in asrakta, jika kamu telah melakukan kesyirikan, la yahbatana amaluk, maka sungguh betul-betul pasti terhapus seluruh amalmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala takunanna minal khasirin, dan betul-betul engkau tergolong dari golongan orang-orang yang pasti akan merugi. Lihat dua keadaannya pada hari kiamat. Amalan yang mereka lakukan akan terhapus, dan yang kedua mereka pasti akan tergolong dari golongan orang-orang yang pasti merugi. Sudah sifatnya mereka menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Karena itu amalan yang telah dilakukan di dunia ini memang akan dinampakkan pada hari kiamat, namun tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi dari amalan yang telah mereka lakukan di dunia, maka kata Allah, kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kata beliau, bahwasanya 7 perkara yang membinasakan. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa yang pertama? Nabi sebutkan adalah asyirku billah. Asyirku billah,
Pertama kali yang harus dijauhi dari 7 perkara yang pasti akan membinasakan adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Abdullah bin Mas'ud itu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'dham?" Dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu, Allah yang menciptakan kamu, Allah menghidupkan kamu, Allah memberi rezeki kepada kamu dan lain sebagainya. Tetapi kenapa engkau meminta kepada selain Allah? Engkau mengagungkan kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan mempersekutukan Allah yang tanpa disadari itu akan membuat kita binasa di dunia dan di akhirat, wal iyadu billah. Karena itu wahai jamaah sekalian, sepanjang hayat masih dikandung badan, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari perbuatan kedoliman kepada Allah, yaitu perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, memakai jimat-jimat, memakai penglaris dan lain sebagainya, bekerja sama dengan jin dan lain sebagainya. Itulah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia salat untuk selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah, untuk pepohonan dan untuk kebunnya dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada kuburan orang salih, dia meminta di situ. Maka ini bagian dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluar rumah, kalau dia lupa makan, maka dia menganggap bahwa itu bagian dari kesialan, maka itu juga bagian dari kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Karena itu jadikan salat kita hanya untuk Allah. Kita berhaji karena Allah, kita berpuasa karena Allah, kita bersedekah juga karena Allah, dan kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedoliman yang pertama. Jika dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan dzulmun la yukfar, kedoliman yang tidak akan diampuni. Adapun yang kedua, kata beliau dzulmun yukfar, kedoliman yang akan diampuni. Ini adalah dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan dari kesyirikan. Kadang dia solat, kadang dia tidak solat. Kadang dia berpuasa, kadang dia tidak berpuasa. Kadang dia melanggar aturan Allah. Allah perintahkan meninggalkan perkara yang haram, justru dia kerjakan. Allah perintahkan dia solat 5 waktu, kadang dia hanya solat hari Jumat, atau dia melalaikannya. Maka ini adalah dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah tahta masyiatillah. Jika Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Jika Allah ingin siksa, maka Allah siksa dia. Tetapi seorang hamba jangan coba-coba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa dosa. Sebab Allah telah mengingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Maka siapa yang berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat dalam keadaan dia membawa dosa, maka bagi dia neraka jahanam, dan dia tidak hidup di dalam neraka jahanam dan tidak pula mati. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan di dalam api neraka. Kalian tahu bagaimana dalamnya api neraka tersebut? Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabatnya, maka tiba-tiba terdengar suara batu yang besar jatuh. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian suara apa tersebut yang telah jatuh tadi?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya." Maka Rasulullah mengatakan, itu tadi adalah suara batu yang dijatuhkan dari mulut api neraka sampai pada dasarnya sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa dalamnya itu api neraka. Tahukah kalian bagaimana dahsyatnya siksaan di dalam api neraka? Apinya saja, panasnya itu kata Rasulullah SAW 70 kali lipat panasnya api dunia ini. Panasnya api dunia ini 70 kali lipatnya dari panasnya api dunia. Dan siksaan yang paling ringannya itu adalah sandal jepit yang dipanaskan di dalam api neraka. Baru saja kaki masuk ke dalamnya, maka sudah mendidih otaknya. Karena itu orang yang mendapat siksaan yang paling ringan ini mengatakan, tidak ada siksaan yang lebih berat daripada ini. Kata Nabi SAW, padahal ini adalah siksaan yang paling ringannya, yaitu sandal yang dipanaskan di api neraka bersama talinya. Baru saja kaki masuk ke dalamnya, maka sudah mendidih otaknya.
menunjukkan betapa dahsyat siksaan di dalam api neraka tersebut. Karena itu jangan kita berfikir nak mengapa masuk neraka dulu, yang penting kelak saya akan keluar masuk surga. Itulah pikiran yang pendek. Sebab jangan sekali-kali kita masuk ke dalam neraka walaupun hanya sekejap, karena masih banyak siksaan yang lain dari ini. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, siksaan di dalam api neraka adalah siksaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan terbetik dalam jiwa bagaimana dahsyatnya, itu pun tidak pernah. Karena itu wahai jemaah sekalian, perhatikan, makanan di dalam api neraka itu baru saja kita mengingatnya pasti kita jijik. Buah zakum dimakan dan akan menghancurkan perutnya. Minumannya darah bercampur nanah, dan airnya mendidih. Baru saja masuk ke dalam mulutnya, maka sudah memutus perut-perut dia akibat dari minuman tersebut. Sementara orang yang meminta minuman ini terus meminta minuman tersebut, Allah sebutkan fasyaribuna syurbal hin, maka dia pun meminum seperti onta yang sangat kehausan. Wal iyadu billah. Kemudian yang ketiga adalah kedoliman yang lebih berbahaya juga. Kedoliman la yutrak, kedoliman yang tidak akan ditinggalkan. Ini kebanyakan manusia meremehkannya. Dzulmun la yutrak, kedoliman yang tidak akan ditinggalkan. Itu adalah kedoliman antara hamba dengan hamba yang lainnya. Si A telah mencerca si B, si A telah memakan hartanya si C, si A telah mendolimi si ini dan si itu. Maka ini kedoliman kepada sesama manusia. Dia berjual beli tapi menipu, dia bekerja tapi dia korupsi dan lain sebagainya. Maka inilah perbuatan kedoliman antara hamba dengan hamba yang lainnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzulmun la yutrak, kedoliman yang tidak akan ditinggalkan. Pasti dia bawa kelak di negeri akhirat untuk dia pertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, la tu'adunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Betul-betul akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat kepada pemiliknya, sampai-sampai kambing yang patah tanduknya diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kepada kambing yang masih bertanduk tadi. Ini menunjukkan keadilan dari Allah. Dikembalikan hak kepada pemiliknya. Namun ingat, para binatang itu hanya mati, kemudian mereka menjadi tanah. Ini menunjukkan keadilan Allah, agar kita mengetahui sampai binatang saja Allah berikan hak untuk membalas kepada saudaranya pada hari kiamat. Karena itu inilah yang diimpikan oleh orang kafir ketika mereka meninggal dunia. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, wahai celakanya saya, andaikan saya menjadi tanah saja sesudah mati. Tapi ingat, manusia itu hanya dua tempatnya, kalau tidak surga pasti neraka. Maka perhatikan, Rasulullah ingatkan tadi, betul-betul akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat, sampai kambing yang patah tanduknya akan dikembalikan, akan diberikan hak untuk membalas kepada saudaranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, wallahi, demi Allah, wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya dia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya pada hari kiamat. Pasti kata Nabi SAW, yahmiluhu yaumal qiyamah, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, fala a'rifanna ahadan minkum, maka sungguh tidaklah saya mengetahui betul-betul salah seorang dari kalian, dia datang pada hari kiamat, maka dia telah membawa onta yang berbunyi, dia membawa sapi yang berbunyi, dia membawa kambing yang berbunyi. Ini semua adalah karena perbuatan dia mengambil hak manusia yang bukan miliknya. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, kata beliau, manik atata'a hakkum ri'im muslimin, barang siapa yang mengambil hak saudaranya muslim, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga, Allah telah tempatnya di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walau kana syai'an yasiran, walaupun sesuatu yang sangat ringan dia ambil dari hak saudaranya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau qadiban min arak, walaupun hanya secuil dari kayu yang dipakai untuk bersiwak, itu kalau dia ambil hak saudaranya tanpa benar, ini mewajibkan bagi dia neraka, dan mewajibkan bagi dia neraka, dan diharamkan baginya surga. Karena itu wahai jemaah sekalian, lalu bagaimana kalau dia mengambil hak saudaranya secara zalim,
dari kebanyakan hak saudaranya. Dia berbuat dengan menipu, lain lagi dia menguasai tanahnya orang. Ini pun diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama kila shibrin minal ard tuwikahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang berbuat kedoliman dengan sejengkal tanah, maka itu akan dipikulkan kepada dia pada hari kiamat sebanyak 7 bumi. Maksudnya 7 lapis bumi akan dipikulkan kepada dia, karena dia telah mengambil hak saudaranya tanpa benar. Dia telah berbuat kedoliman, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu hari ada orang disebut dengan Kirkirah, dia meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan huwa finnar, dia ini berada dalam neraka. Maka para sahabat heran, kenapa Nabi menyebut dia ini berada di dalam neraka? Maka pergilah mereka melihat, ternyata didapati di sisinya dia telah mengambil sebuah jubah atau sebuah mantel, dia curi dari hasil rampasan perang yang belum dibagi, dia ambil sendiri. Ini menyebabkan dia masuk neraka. Karena itu perhatikan wahai hamba Allah, kita berbuat kepada manusia bergampangan berbuat kedoliman, itu kita bertobat kepada Allah, maka itu sangat susah, sebab kita akan kembalikan kepada mereka. Kita harus meminta maaf kepada mereka, dan kita harus meminta halal dari mereka. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa yang memiliki kedoliman terhadap saudaranya, min irdihi aw min sai, dari kehormatan saudaranya yang dia dolimi, misalnya dia pernah mencercanya, dia pernah menuduhnya, dia pernah mencelanya, atau dia merendahkannya, au min irdihi au min sai, atau dari sesuatu, dari harta bendanya dia ambil dan lain sebagainya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia selesaikan di dunia ini sebelum datang suatu hari. Sebelum datang suatu hari tidak bermanfaat lagi mata uang emas, tidak bermanfaat lagi mata uang perak, artinya tidak ada lagi tebusan di situ. Maka kalau dia memiliki kedoliman terhadap saudaranya, diambil kebaikan dia sesuai dengan kedolimannya, diambil kebaikan dia sesuai dengan kedolimannya. Jika habis kebaikan dia dari amalan salihnya, masih banyak orang yang dia dolimi, diambillah dosa-dosa orang ini, kemudian akan dipikulkan kepada dia, dan dia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki mata uang perak dan tidak memiliki harta benda. Itu yang bangkrut menurut para sahabat. Maka Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya. Ini adalah pahala besar semua yang dia bawa. Dia menyangka bahwa dirinya pasti akan bahagia dengan pahala-pahala tersebut. Tapi apa kata Nabi? Maka dia datang jawab pada hari itu, qad syatama hada, dia telah mencerca si ini, wa qadzaba hada, dia telah menuduh si ini, wa daraba hada, dia telah memukul si ini, wa akala mala hada, dia telah memakan harta si ini, wa syafaka dama hada, dia telah menumpahkan darahnya si ini. Maka datang orang menuntut kepada dia, diambil kebaikan dia, diberikan kepada orang yang telah dia dolimin tadi. Kemudian kata Rasulullah, fa in faniyat, apabila sudah habis hasanatuh, dari kebaikan-kebaikan dia, sebelum selesai urusan dia dengan manusia ini yang dia dolimi, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang itu, dipikulkan kepada dia, dan dia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Karena itu wahai hamba Allah, betapa jeleknya orang yang mengatakan, tidak apa-apa kita puas-puasin berbuat jahat di masa muda, nanti kalau sudah tua baru kita bertobat. Benar, kalau dia sempat bertobat, andaikan dia sempat pun bertobat, apakah dia bisa kembalikan hak-hak orang yang telah dia tipu, yang telah dia ambil, yang telah dia dolimi, yang telah dia makan, dan lain sebagainya? Maka sungguh kalau antara dosa dia dengan Allah sangat mudah dia bertobat, tetapi dosa kepada makhluk itu harus dia tunaikan dan dia selesaikan di dunia ini. Kalau tidak, maka pasti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal iyadu billah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Istawu wa'tadiru, istawu suhufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.